Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk sama-sama kita mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau belajar apa kita hari ini? Materi hari ini Miss akan sampaikan tentang merubah berbagai bentuk pecahan. Disimak baik-baik ya nak materinya. Materi pertama yang akan Miss sampaikan yaitu merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Yaitu kita dapat menggunakan cara pengurangan berulang. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita sama-sama saksikan video berikut ini. Kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 11/3. Namun sebelumnya Ibu akan beritahukan dulu, apakah yang dimaksud dengan pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan, atau bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Baiklah, di sini soalnya 11/3. Cara yang pertama kita gunakan adalah membuat pengurangan berulang bilangan 11 dan 3. Oke, di sini kita tulis 11 dikurang 3, yaitu 8. Kemudian 8 masih bisa dikurang 3, kita kurangkan lagi dengan 3, hasilnya sama dengan 5. 5 juga masih bisa dikurang 3, kita kurangkan 3, hasilnya menjadi 2. Oke, 2 kita kurangkan 3 sudah tidak bisa ya adik-adik, maka cukup sampai di situ saja. Nah, langkah selanjutnya kita lingkari yang merupakan angka 3. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Maka di sini kita lihat ada 3, angka 3. Kita tuliskan di sini ya. Kita hitung 3-nya 1, 2, 3. Maka di sini pun kita tuliskan 3. Oke. Nah, sekarang kita mau menuliskan pembilang dan penyebutnya berapakah? Nah, untuk pembilang yang 2 ini kita pindahkan ke atas menjadi pembilang di sini. Maka 2-nya menjadi pembilangnya. Untuk penyebutnya di sini 11/3, penyebutnya adalah 3. Nah, untuk penyebutnya salah 3, tidak boleh ada yang lain ya. Untuk penyebut itu kita sesuaikan dengan pecahan yang pertama. Kalau di sini 5, berarti di sini penyebutnya 5. Kalau di sini bilangannya 7, maka penyebut di sini pun 7. Nah, di sini penyebutnya 3, maka di sini kita tuliskan 3 juga. Sehingga hasilnya menjadi 32/3. Nah, itu cara yang pertama. Sedangkan cara untuk merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa yaitu dengan cara pertama, kalikan penyebut dengan bilangan bulat. Kemudian jumlahkan hasilnya dengan pembilang. Untuk penyebut tetap ya, tidak diubah. Materi selanjutnya kita akan merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, atau per 1000, dan seterusnya. Bisa per 10.000 juga bisa ya. Nah, apa saja contoh pecahan desimal itu? Nah, di sini sudah ada contoh pecahan desimal. Nah, ini juga Ibu akan ajarkan bagaimana cara membaca pecahan desimal. Yang pertama yaitu 0,6 ya. Kemudian yang ini 1,24. Jadi desimal itu tidak dibaca menjadi 1,24. Tapi ini dibaca 1,24. Jadi setelah koma itu dibaca angkanya seperti biasa. Nah, kemudian di sini 0,516 bukan 0,516 ya. Kemudian 12,47. Itulah cara membaca desimal. Kita akan langsung ke contoh soal bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Di sini sudah ada contoh yaitu 7/10 ya. Perhatikan baik-baik 7/10. Nah, untuk penyebutnya itu per 10, maka kita buat dulu di sini garisnya ya. Jadi kita pisah per 10 berarti di belakang koma itu ada 1 angka. Kalau per 10 berarti di belakang koma 1 angka, diingat ya. Jadi kita kasih garis, koma, kemudian di depannya ada angka. Nah, perhatikan. Untuk yang di belakang ini
ya, kita hanya perlu memindahkan pembilangnya saja. Pembilangnya kita pindahkan ke belakang, yaitu 7. Kemudian untuk angka di depannya, karena sudah tidak ada lagi, maka di sini kita tuliskan 0. Kita tulis 0. Nah, hasilnya menjadi 0,7. Contoh lain, 12 per 100. Perhatikan, di sini nolnya ada 2. Maka di belakang koma akan ada 2 bilangan. Kita tuliskan garisnya dulu, kemudian koma, dan garis selanjutnya. Di sini sudah 2 angka di belakang koma, kita tuliskan pembilangnya saja, kita pindahkan sama seperti pertama tadi pembilangnya. Jadi kita tuliskan pembilangnya ke belakang koma. Kita mulai dari belakang, berarti dimulai dari 2, kemudian 1. Depannya tinggal kita tambahkan 0. Jadi hasil dari 12 per 100 adalah 0,12. Selanjutnya yaitu 25 per 1000. Di sini 3 angka, maka di belakang koma pun akan ada 3 angka. Ya, sudah dibikin garis seperti ini. Perhatikan, di sini pembilangnya 2 angka. Pembilangnya kita pindahkan ke sini, dimulai dari belakang, berarti dimulai dari 5. Kita taruh 5 dan 2. Nah, di sini selanjutnya apa? Karena sudah tidak ada bilangan lagi di pembilang, maka untuk di sini dan yang paling depan itu kita kasih 0 kedua-duanya. Sehingga desimal dari 25 per 1000 adalah 0,025. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Di sini sudah ada contohnya yaitu 2 per 5. Soal yang seperti ini, kita akan mengubahnya ke bentuk per 10, per 100, atau per 1000. Kita coba ke bentuk per 10 dulu. Adakah perkalian 5 yang hasilnya 10? Ada, yaitu 5 dikali 2. Maka pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 2. Sudah ditulis di sini 2 dan 2. Maka 2 kali 2 itu hasilnya adalah 4, sedangkan 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Maka hasil akhirnya adalah 4 per 10. Ini masih dalam bentuk pecahan biasa, kita akan ubah ke desimal. Sama seperti contoh yang pertama, karena per 10, maka kita akan tulis di belakang koma 1 angka ya. Nah, sudah begini, maka 4 dipindahkan ke belakang, depannya 0, sehingga menjadi 0,4. Satu contoh lagi ya, 3 per 4. Kita ubah ke bentuk per 10, per 100, atau per 1000. Perhatikan, 4 dikali berapa hasilnya 10? Tidak ada ya, jika tidak ada kita cari ke per 100. 4 kali berapa hasilnya 100? Atau 100 dibagi 4 juga boleh sebenarnya ya. Seperti ini tadi 10 dibagi 5 hasilnya 2 boleh. Jadi ini karena 10 dibagi 4 tidak ada, berarti ganti menjadi 100 dibagi 4. 100 dibagi 4 itu adalah 25, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan 25. Lalu kemudian 3 kali 25 hasilnya 75 dan 4 kali 5 hasilnya 100. Menjadi 75 per 100. Kita ubah ke dalam desimal. Karena per 100, maka di belakang koma ada 2 angka ya. Nah, pembilangnya kita pindahkan ke belakang 5 dan 7. Depannya kita berikan 0. Bagaimana? Masih semangat ya untuk mengikuti materinya? Selanjutnya kita akan belajar merubah pecahan biasa menjadi persen. Oke, kita mulai ke cara yang pertama. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 3 per 4 sama dengan titik-titik persen. Ibu jelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan persen ya. Persen itu artinya adalah per 100. Nah, cara yang pertama ini kita akan mengalihkan pecahan ini dengan persen, yaitu per 100. Caranya kita tulis 3 per 4 dikali, karena persen artinya per 100, maka dikali 100%. Sama dengan kita kalikan 3 dikali 100, yaitu 300 per penyebutnya 4, 300 per 4. 300 dibagi 4 sama dengan 75, maka 3 per 4 sama dengan 75%. Oke, satu contoh lagi. 9 per 20 sama dengan titik-titik persen. 9 per 20 kita kalikan dengan 100%, maka 9 dikali 100 yaitu 900 per 20. 900 dibagi 20. Ini karena sama-sama ada nolnya, pembilang dan penyebut, untuk memudahkannya kita bisa mencoretnya. Kita coret satu nol yang di atas dan juga yang di bawah. Sehingga tersisa menjadi 90 dibagi 2. 90 dibagi 2 sama dengan 45. Maka 9 per 20 sama dengan 45%. Itu tadi cara yang pertama. Kita lanjutkan ke cara yang kedua. Soalnya yaitu 3 per 25 sama dengan titik-titik persen. Nah, di cara yang kedua ini, kita akan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, yang hasilnya adalah 100. Maka kita lihat dari penyebutnya dulu. Kan persen, tadi persen itu artinya per 100. Maka 25 kita kalikan berapa supaya hasilnya 100?
kita kalikan dengan 4 ya. Maka pembilang dan penyebut dikali dengan 4. Kita kalikan 3 dikali 4, 12, dan 25 dikali 4, 100. Maka 3/25 sama dengan 12%. 1/5 sama dengan titik-titik persen. Kita kalikan dengan bilangan berapa yang sama supaya penyebutnya 100 ya. Berarti 5 dikali berapa biar 100? 5 dikali 20. Maka kita kalikan dengan 20 sama dengan 1 dikali 20, 20, dan 5 dikali 20, 100. Maka hasilnya adalah 20%. Materi terakhir yang akan Miss sampaikan yaitu cara merubah persen menjadi pecahan biasa. Tetap semangat ya nak untuk menyimak materinya. Itu kita ubah persen ke pecahan biasa. Di sini sudah ada yaitu 62% sama dengan titik-titik per titik-titik. Tadi persen itu artinya adalah per 100. Maka kalau kita ubah 62% itu sama dengan artinya 62 per 100. Nah, perhatikan ini sudah menjadi pecahan biasa. Namun, ini masih bisa kita sederhanakan lagi atau kita kecilin ya. Nah, untuk menyederhanakannya, kita bagi dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya. Ini bisa kita bagi dengan 2. Ya, pembilang dan penyebut dibagi dengan 2. Sama dengan 62 dibagi 2 hasilnya adalah 31 dan 100 dibagi 2 adalah 50. Sehingga 62% pecahan biasanya menjadi 31/50. Satu contoh lagi yaitu 75%. 75% sama artinya dengan 75 per 100. Kita bagi dengan bilangan yang sama yaitu bisa dibagi 5 bisa. Nah, dibagi 3 bisa ya, 75 bisa dibagi 3. Dibagi 5 juga bisa, dibagi 25 juga bisa. Maka kita hitung dengan bilangan yang paling besar saja ya. 75 dibagi 25 itu hasilnya adalah 3. Dan 100 dibagi 25 adalah 4. Maka 75% pecahan biasanya adalah 3/4. Alhamdulillahirobbil alamin, untuk materi hari ini sudah selesai Miss sampaikan. Untuk penugasan minggu ini kalian kerjakan buku matematika kelas 4 halaman 29 nomor 1 sampai 4. Sebelum Miss akhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah anak-anakku sekalian. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.